Pernahkah Anda membayangkan sebuah chip komputer? Seperti yang ada di ponsel ya? Betul, seperti silikon kecil di ponsel pintar Anda atau yang sekarang menggerakkan laptop Anda. Nah, bayangkan chip ini memiliki paspor blockchain-nya sendiri. Paspor digital. Iya, paspor digital. Dan tidak cuma itu, paspor ini diatur secara ketat oleh prinsip-prinsip keuangan etis kuno. Coba Anda bayangkan sejenak. Silikon yang dingin, yang kalkulatif, dan murni algoritmik tiba-tiba harus tunduk pada hukum moralitas manusia. Terdengar seperti fiksi ilmiah. Sangat fiksi ilmiah. Kedengarannya kayak naskah film yang liar kan? Tapi percaya atau tidak, inovasi radikal itulah yang akan kita bahas hari ini. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Misi kita kali ini cukup menantang ya. Sangat menantang. Kita akan membedah dokumen yang luar biasa padat, sangat ambisius dan sedikit memancing kerut di dai. Iya. Dokumen ini bertajuk Atlas Chip Web3 Strategic Development and Compliance Report. Baru saja diterbitkan tanggal 28 Oktober 2025. Dan untuk Anda yang mungkin sudah lelah dengan jargon teknologi, tenang saja. Kami berjanji untuk menyaring dokumen teknis ini agar Anda bisa langsung dapat intinya tanpa merasa kewalahan. Tepat sekali. Dan ini memang sebuah dokumen yang pantas untuk dibedah pelan-pelan. Untuk memberi Anda gambaran awal, laporan ini pada dasarnya adalah cetak biru. Cetak biru operasional. Benar, operasional dan filosofis untuk entitas bernama Atlas Chip Web3. Atau di dokumen ini sering disingkat ACW. ACW ya? Ya, ACW. Kita tidak sedang membicarakan pabrik chip biasa di sini. Mereka memposisikan diri sebagai platform global yang mencoba mengeksekusi sesuatu yang sangat sulit secara teknis. Mereka menggabungkan inovasi semikonduktor, khususnya chiplet RSCV modular dengan kecerdasan buatan. AI-nya juga masuk. AI masuk. Lalu jaringan blockchain, Web3, dan ini elemen kejutannya. Keuangan etis berbasis kepatuhan syariah. Itu kombinasi yang luar biasa padat. Sangat padat. Tujuan makro yang mereka tulis adalah menciptakan infrastruktur digital yang lebih pintar, lebih adil secara finansial, dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Oke, mari kita bedah ini. Karena jujur saja, klaim tersebut sangat masif. Laporan ini dimulai dengan menyoroti satu lubang besar di industri teknologi kita. Saat ini kalau Anda melihat lanskap investasi, peluang yang ada itu seringkali mengabaikan kerangka kerja etis. Apalagi yang menghormati keuangan Islam. Tepat, apalagi prinsip syariah. Dan di luar masalah agama, industri semikonduktor tradisional juga sedang dihujani kritik. Rantai pasokan mereka sangat buram. Susah dilacak. Susah dilacak asalnya dari mana. Terus rekam jejak keberlanjutan lingkungannya sering dipertanyakan. Bisnis atau investor yang peduli dengan ESG, lingkungan dan sosial, itu benar-benar kesulitan cari perangkat keras yang sejalan dengan moral mereka. Yang menarik di sini adalah bagaimana Atlas Chip Web3 ini tidak merespons masalah itu dengan cara biasa. Nilai jual unik mereka itu radikal. Sangat radikal. Mereka tidak cuma bikin arsitektur chip, mengirimnya ke pabrik, lalu dijual. Solusi mereka berpusat pada teknologi chiplet RSCV modular. Tapi lompatan terbesarnya. Ini bagian identitasnya kan? Iya. Mereka menanamkan identitas blockchain langsung ke dalam perangkat keras itu sejak hari pertama. Mereka menamainya Chip Ledger. Chip Ledger. Artinya, chip itu tidak bisa dipisahkan dari rekam jejak digitalnya. Ia lahir dengan buku besar bawaan. Bayangkan chiplet modular ini kayak balok Lego. Analogi yang bagus. Ya, balok Lego teknologi, di dunia semikonduktor konvensional, Anda beli chip utuh, monolit, yang fungsinya sudah dikunci. Tapi dengan modular ini, Anda merakit komponen kecil sesuai kebutuhan komputasi Anda. Kepingan-kepingan kecil. Betul. Nah, sekarang bayangkan kalau setiap keping Lego yang Anda pakai itu punya sertifikat digital sendiri di jaringan blockchain. Anda sebagai pembeli bisa melacak dengan presisi absolut. Siapa yang menambang silikonnya? Pabrik mana yang merakitnya? Berapa energi yang dihabiskan? Sampai dari mana aliran dana pembuatannya berasal? Transparansinya benar-benar tidak bisa dimanipulasi. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, terobosan arsitektur ini membawa kita pada konsep finansial yang revolusioner, yaitu tokenisasi fisik. Tokenisasi fisik. Ya, karena setiap perangkat keras,
Setiap keping Lego tadi ditokenisasi dan diverifikasi di blockchain, ACW secara efektif menciptakan kelas aset yang benar-benar baru. Bukan sekedar jual beli barang elektronik lagi. Sama sekali bukan. Bisnis atau bahkan Anda sebagai individu bisa berinvestasi langsung pada aset perangkat keras fisik ini di fase produksi atau mendanai proyek keberlanjutan yang terkait. Alih-alih membeli saham pabrik chip di bursa tradisional, Anda ikut bagi hasil dari chip itu sendiri. tepat. Anda berpartisipasi dalam berbagi keuntungan langsung dari siklus hidup utilitas perangkat keras tersebut. Ini mengaburkan batas antara manufaktur fisik dan keuangan terdesentralisasi. Wow, ini mengubah paradigma kita tentang kepemilikan teknologi, berinvestasi pada siklus hidup sebuah chip. Itu brilian. Namun, Selalu ada namun. ya, nah ini dia bagian namunnya. Ketika saya mulai menggali angka-angka operasional dan peta jalan di dokumen ini, rasanya kayak membaca novel misteri finansial. Angkanya sangat aneh. Sangat. Dokumen ini merinci peta jalan awal proyek jadi 5 fase yang sangat rapi. Masing-masing fase durasinya 3 bulan. Tapi coba tebak berapa anggarannya. Sangat tidak masuk akal. Sangat. Fase pertama, launch and scale. Itu dianggarkan $2.000. Fase kedua, regulatory compliance, cuma $1.500. 1.500. Lalu fase 3 untuk strategi pasar, fase 4 untuk integrasi blockchain chip ledger yang rumit itu, dan fase 5 untuk AI dan prototype. Semuanya di kisaran 2.000 sampai 2.500 dolar. Kalau dijumlahkan total untuk kelima fase awal ini cuma $10.000. Ini adalah anomali data yang sangat mencolok. Dan ini memunculkan pertanyaan penting terkait realisme perencanaan mereka. Betul, $10.000 itu Mari kita letakkan ini di konteks nyata. Membangun prototipe silikon baru, apalagi yang terintegrasi dengan AI dan node blockchain, itu butuh fasilitas fabrikasi mutakhir. dan insinyur kelas dunia kan? Pemain besar di industri ini bisa membakar puluhan sampai ratusan juta dolar hanya untuk riset awal. Menganggarkan $10.000 untuk 5 fase, itu terasa sangat salah tempat. Atau mungkin angka placeholder yang lupa mereka hapus. Sangat mungkin. Karena kontras finansialnya ekstrim. Tuh dulu, saya harus jadi pihak yang skeptis di sini. Buat Anda yang membaca laporan ini, bukankah ini tanda bahaya yang masif? Maksud saya, $10.000 di dunia semikonduktor itu buat sewa lab pengujian saja kurang. Apalagi merancang AI. Itulah bagian yang membingungkannya. Beberapa halaman setelah peta jalan $10.000 itu, di bagian analisis finansial, dokumen mendadak menyatakan kebutuhan pendanaan total sebesar $10 juta. 10 juta? Ya, untuk pengembangan, pemasaran, dan operasional. Ada diskoneksi struktural di sini. Lompatan skalanya drastis dari prototipe ke komersial. Ditambah lagi, mereka dengan percaya diri memproyeksikan ROI Laba atas investasi? sebesar 20-30% dalam waktu 5 tahun, dengan titik impas dalam 3 tahun. Di industri perangkat keras, ini hampir terlalu optimis. Dan ngomong-ngomong soal hal yang kaku, coba kita lihat distribusi saham perusahaannya. Struktur kepemilikannya? 100%-nya itu sudah dipecah habis. Rinciannya gini, Sidra Holding memegang 16,5%. 16,5. Terus ada kontributor SDA sebesar 16,5% juga. Dan di dokumen dicatat detail yang cukup unik, ada 3.154 kontributor yang mengumpulkan total 113.000 sekian SDA. Mungkin token internal mereka? Kemungkinan besar. Laporan ini bahkan menyebut satu akun spesifik, @SalimTheVoice, sebagai bagian dari kontribusi ini. Menarik. Lalu 33% untuk kontributor tunai, dan sisanya 34% untuk kontributor tim. Porsi kontributor tim yang 34% ini yang paling layak kita analisis. Strukturnya luar biasa rigid untuk sebuah startup inovatif. Benar-benar dikunci. Laporan ini menjabarkan formasi tim berjumlah tepat 28 orang. Ditulis eksplisit, tidak ada kursi kosong, no vacancies. Persentasenya juga mikroskopis. Ya, sampai ke titik desinal. CEO dapat 6,5%, co-CEO 4,1%, pengembang aplikasi masing-masing 3,1%. Bahkan manajer komunitas. Manajer komunitas dikunci di 0,3%. Ini luar biasa kaku. Coba Anda bayangkan kalau Anda jadi manajer komunitas di proyek ini. Anda tahu batas maksimal Anda cuma 0,3% selamanya, sejak hari pertama. Tidak ada ruang untuk berkembang. Biasanya startup kan menahan 10-20% saham buat stock pool, buat narik talenta baru.
Tapi ACW ini seolah-olah 28 orang ini tidak akan pernah berubah, mengundurkan diri atau butuh ahli dari luar. Formasinya di program kayak smart contract di blockchain yang tidak bisa diubah. Betul, bisa jadi solid tapi bisa jadi jebakan birokrasi. Nah, ngomong-ngomong soal aturan main, Bagian auditnya ya. disinilah bagian yang sangat menarik dari analisis kita kali ini. Kita masuk ke laporan audit etis dan syariah. Tapi sebelum menyelam lebih dalam, saya ingin kasih catatan penting untuk Anda. Silahkan. Kami di sini murni melaporkan temuan di dalam dokumen. Kami sama sekali tidak memihak secara politis, tidak mengambil posisi soal agama, dan tidak memberi penilaian religius. Kami cuma ingin Anda paham kerangka etis yang coba dibangun di platform ini. Pendekatan yang netral. Mari kita mulai bedah. Atlas Chip Web 3. Dievaluasi pakai beberapa standar kepatuhan. Yang pertama, AEOIV. Standar Keuangan Islam Global. Benar. Kesimpulan besarnya, proyek ini punya potensi kepatuhan. Tapi ada celah yang harus ditutup. Pelanggarannya di mana saja? Pertama, struktur skema bagi hasilnya terlalu ambigu. Melanggar standar AEOIV FAS 7 dan FAS 13. Dokumen tidak merinci secara matematis bagaimana keuntungan aset chip fisik ini didistribusikan ke pemegang token. Harus transparan ya? Sangat transparan. Kedua, pelanggaran FAS 1 soal pelaporan keberlanjutan. ACW banyak pakai retorika ramah lingkungan, tapi auditor tidak menemukan metrik emisi karbon atau pembuangan limbah yang konkret. Jadi cuma klaim saja sejauh ini. Kurang lebih begitu. Rekomendasinya, ACW wajib membentuk Dewan Penasihat Syariah internal yang independen dari awal. Oke, kalau AOIFI menyoroti soal bagi hasil dan metrik lingkungan, gimana rapor mereka di standar lain? Mari kita lihat evaluasi dari standar GSO. Ini standar resmi untuk negara kawasan Teluk. Skor keseluruhannya cukup memukau loh. Skornya 82,00 dari 100. Untuk aspek inovasi, nilainya 90. Konsep gabungin chip, blockchain, dan etika itu dianggap belum pernah ada. Relevansi globalnya juga tinggi, 88. Tapi coba perhatikan nilai terendahnya. Skor kelayakan teknologi cuma 78. Kenapa bagian paling fundamental ini malah jadi yang terlemah? Angka 78 itu cerminan realitas teknis yang brutal. Brutal gimana? Mencoba mengawinkan 3 ekosistem kompleks. AI butuh komputasi masif, perangkat keras RISC-V butuh presisi, lalu infrastruktur blockchain harus verifikasi data real-time. Semua di satu ceplet? Ini mimpi buruk buat insinyur manapun. Raksasa Silicon Valley saja bakal mikir panjang. Janji ACW sangat indah, tapi eksekusinya adalah tantangan eksponensial. GSO juga mencatat soal risiko kripto, kan? Ya, risiko fluktuasi aset kripto bawaan mereka. Ini bisa melanggar stabilitas nilai di keuangan Islam. Dan kekhawatiran kripto ini langsung jadi bom waktu di standar audit ketiga. Auditornya benar-benar menyalakan lampu kuning terang. Ini standar SMIC. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, standar SMIC memukul di aspek filosofis. Dua dosa besar ekonomi Islam. Riba dan ghorar. Berdasarkan SMIC 1 2020, fluktuasi liar dari token ini dipompa oleh spekulasi pasar kripto bisa tergelincir ke ghorar, ketidakpastian absolut. Ekosistemnya tidak boleh jadi kasino perjudian digital. Tepat, lebih buruk lagi. Merujuk standar SMIC 2221, sistem blockchain ACW kekurangan mekanisme audit transaksi pihak ketiga yang independen. Nah, ini bikin saya mau mengajukan pertanyaan buat Anda yang sedang menyimak. Coba ingat filosofi dasar teknologi Web3 dan blockchain. Ia diciptakan murni untuk jadi sistem yang trustless, terdesentralisasi. Tanpa otoritas pusat. Betul, algoritma adalah hukumnya. Tapi di sisi lain, kepatuhan etis, finansial, dan agama seperti syariah secara bawaan butuh otoritas sentral. Butuh dewan, pakar, atau auditor tersertifikasi. Untuk memberi stempel persetujuan. Jadi, bagaimana Anda menyeimbangkan sifat desentralisasi blockchain dengan kebutuhan otoritas terpusat untuk audit syariah? Ini paradoks filosofis yang tajam. Sangat tajam. Ini bukan sekedar tantangan teknologi. Kemampuan ACW memecahkan paradoks trustless machine dan trusted authority ini yang akan menentukan nasib mereka. Antara merevolusi industri atau sekedar jadi catatan kaki kegagalan startup. Menarik. Dan bicara soal peluang nyata di dunia komersial, laporan ini ngasih skor peluang pasar sebesar 78 dari 100. Cukup solid untuk ceruk yang baru. Sangat solid. Di samudra semikonduktor yang bernilai ratusan miliar dolar ini, ada pasar yang belum terjamah maksimal.
komunitas investor muslim global, dan investor institusional yang fokus pada ESG. Mereka menguasai triliunan dolar. Triliunan. Tapi mereka enggan masuk ke perangkat kelas karena susah melacak apakah uangnya dipakai eksploitasi lingkungan atau pekerja tambang. Makanya ACW melabeli diri sebagai perintis inovasi berkelanjutan. Tech for good. Mereka tidak bersaing merebut konsumen reguler, mereka mau bikin pipa eksklusif untuk menyedot dana dari investor epis ini. Secara teori, pemosisiannya brilian. Tapi kita tidak boleh tutup mata dari resiko operasionalnya. Dokumennya cukup jujur soal ini ya. Tantangan pertama, inersia adopsi. Pabrik tradisional bergerak sangat lambat dan skeptis terhadap blockchain. Mereka sudah nyaman dengan cara lama. Kedua, mimpi buruk logistik. Memastikan setiap gram silikon sinkron dengan smart contract di blockchain, itu pekerjaan infrastruktur masif. Dan ketiga tentu saja, raksasa silikon. Ya, raksasa pembuat chip konvensional yang monopolinya sudah 4 dekade. Bagaimana perusahaan dengan anggaran awal puluhan ribu dolar bisa bertahan? Lalu apa solusi mitigasi mereka untuk pertarungan Daud melawan Goliat ini? Dokumen menguraikan mereka akan pakai kemitraan strategis spesifik. Alih-alih bakar uang melawan kapasitas raksasa silikon, mereka bertaruh pada regulasi masa depan. Perusahaan besar nanti akan dipaksa transparan oleh regulasi. Di saat itulah, ACW masuk sebagai penyedia solusi. Bahkan, laporan ini sudah memetakan exit strategi buat para pendirinya. Jalur keluarnya ada 2. Apa saja? Pertama, akuisisi korporat. Begitu teknologinya terbukti, raksasa semikonduktor yang ditekan regulasi akan mengakuisisi mereka untuk dapat pelacakan etis instan. Jalur cepat. Kedua, penawaran umum. Atau IPO. Melantai di bursa begitu platform ini memperluas pangsa pasarnya. Tetapi sebelum kita atau Anda di luar sana mulai menghitung ekspektasi untung 30% dari chip ini, Jangan buru-buru. kita wajib baca paragraf terakhir di dokumen ini, bagian disclaimer, peringatan legal. Setelah sangat optimis, dokumen ini menginjak rem darurat dengan keras. Peringatan finansial yang tegas. Ya, Laporan ini cuci tangan dengan bilang proyeksi bisa tidak akurat dan berubah drastis. your own research, DYOR. Lakukan riset independen. Dokumen ini gamblang menyatakan investasi di Web3 dan perangkat keras eksperimental bawa risiko kehancuran total. Nilainya bisa jadi 0 mutlak. Ya, investasikan hanya uang yang Anda rela saksikan hangus. Jadi, apa arti dari semua ini? Kalau kita mundur selangkah, Atlas Chip Web3 ini sejatinya lebih dari proposal bisnis biasa. Ini eksperimen sosiologis. Eksperimen sosiologis berskala besar. Mereka mencoba memaksa industri perangkat keras silikon yang dingin, mekanis, dan sering abai kemanusiaan untuk tunduk pada standar moral dan etika yang paling ketat. Melalui buku besar abadi. Betul, mereka ingin membuktikan inovasi komputasi paling mutakhir bisa diciptakan tanpa mengorbankan integritas spiritual kita. Ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Silakan. Inti dari blockchain itu sifat immutable-nya. Ia tidak bisa diubah selamanya. Tapi sejarah peradaban membuktikan standar etika, interpretasi hukum, dan regulasi manusia itu selalu berevolusi. Etika 10 tahun lalu beda dengan hari ini. Tentu saja. Nah, jika kita menanamkan aturan etis langsung ke dalam silikon dan buku besar yang abadi, apa yang terjadi saat pemahaman etika kita berubah di masa depan? Bisakah perangkat keras yang terkunci abadi itu mengejar ketertinggalan filsafat kita? Wah, itu teka-teki pemikiran yang indah dan menantang. Bisakah mesin abadi mengimbangi manusia yang terus berubah? Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu Anda membedah inovasi kompleks ini bersama kami. Kami harap Anda dapat perspektif baru dari analisis kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dan tentu saja, teruslah menjaga rasa ingin tahu Anda.